Beberapa episode lalu saya mendengar penjelasan pendeta dan saya dapati ternyata urutan kitab dalam Alkitab ternyata tidak berdasarkan urutan waktu, Pak Pendeta. Mungkin karena Alkitab diawali dengan penciptaan dan diakhiri dengan kerajaan surga. Jadi buat kaum awam, kitab-kitab itu berdasarkan urutannya, Kejadian sampai Wahyu, Pak Pendeta. Kira-kira, ini pertanyaannya, kira-kira apakah ada dasar atau ada dasar dalam penyusunan urutan kitab-kitab di dalam Alkitab? Kenapa tidak berdasarkan urutan waktu saja untuk menolong pembacanya, Pak Pendeta? Itu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih Stephen. Jadi karena ini Stephen yang bertanya, jadi ya kita diskusi lah. Ya, jadi ada dua hal yang namanya urutan itu ada dua macam. Yang pertama adalah urutan waktu penulisannya, dan juga ada urutan sejarah, urutan ceritanya berdasarkan sejarah. Ya, jadi urutan waktu penulisannya itu bergantung kepada siapa yang menulisnya, kapan dia hidup. Lalu kemudian setelah itu, kalau urutan sejarahnya itu berdasarkan ceritanya, mulai dari kitab Kejadian, kemudian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu adalah betul-betul berdasarkan urutan sejarahnya. Akan tetapi nanti kitab Ayub ini sebelum kitab Mazmur, ternyata dari segi waktu cerita itu terjadi, di mana Ayub itu hidup di negeri Uz, lalu kemudian banyak nama-nama tokoh dalam kitab Ayub itu yang kita bisa temukan di dalam kitab Taurat, kitab Kejadian, bahkan dalam silsilah dari Nuh dan selanjutnya sampai Abraham, ada nama-nama yang sejaman atau mungkin lebih sedikit dari Abraham dan kurang sedikit dari Yakub. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat dari urutan sejarah terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam kitab-kitab itu, sebenarnya kitab Ayub itu cocok kalau itu setelah kitab Kejadian, lalu kitab Ayub, karena Ayub adalah tokoh yang hidup kurang lebih sejaman dengan para bapa pada saat itu, seperti Abraham, lalu kemudian Ishak, lalu kemudian Yakub. Tetapi mengapa Ayub ada sebelum kitab Mazmur? Jadi cara pengelompokan dari kitab-kitab perjanjian lama ini adalah berdasarkan jenis penulisan. Jadi Taurat atau Torah tentang hukum itu dibuat jadi satu kelompok. Ada 5 kitab Musa di sana. Lalu kemudian setelah itu ada kitab-kitab sejarah atau tulisan-tulisan. Ada Yosua, ada Hakim-Hakim, Rut, kemudian ada 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, Esra, Nehemia, Esther. Lalu kemudian yang berikut ada juga yang disebut dengan poetry atau kitab-kitab sajak, kitab-kitab puisi, kitab-kitab wisdom atau hikmat seperti pengkhotbah, kemudian ada Ayub, ada Amsal, ada Mazmur, itu dibuat satu kelompok. Lalu kemudian ada juga contohnya kitab nabi-nabi yang dibagi 2. Ada nabi-nabi yang besar karena tulisannya cukup panjang, lalu kemudian ada nabi-nabi yang kecil yang tulisannya tidak terlalu panjang. Dan nabi-nabi yang kecil ini pun dibagi, ada nabi-nabi sebelum dibuang, sebelum bangsa Israel dibuang ke Babylon, dan ada nabi-nabi sesudah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Begitulah caranya dikelompokkan kitab-kitab itu di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka kitab perjanjian lama ini
cukup mengikuti urutan sejarah. Mengapa? Karena dimulai dari kitab Kejadian, lalu kemudian terus nanti kitab yang terakhir, kitab Maleaki. Kitab Maleaki ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi setelah pembuangan. Kemungkinan besar adalah Nabi yang terakhir setelah pembuangan yang menulis kitab dan dimasukkan ke dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama. Jadi demikian boleh saya katakan. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Perjanjian Baru dimulai dengan Yesus, Matius pasal 1 silsilahnya, lalu kemudian diakhiri dengan Wahyu, apalagi pasal 21-22 tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi juga mengikuti urutan ceritanya, tetapi kitab Perjanjian Baru bukan hanya tentang cerita-cerita, tetapi berisikan juga surat-surat dari para rasul kepada jemaat-jemaat. Yang sifatnya cerita adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian kisah para rasul. Lalu kalau sudah sampai Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan selanjutnya, itu adalah surat-surat. Bagaimana pengelompokannya? Yang pertama adalah keempat Injil, lalu kemudian sejarah, yaitu kisah para rasul, lalu kemudian setelah itu surat-surat Rasul Paulus. Setelah surat-surat Rasul Paulus, barulah kemudian masuk kepada surat Yakobus. Baru setelah surat Yakobus masuk kepada surat-surat Petrus. Setelah itu baru masuk ke surat-surat Yohanes. Lalu kemudian kitab Wahyu yang juga sangat unik. Dia punya literatur, yaitu ini adalah sebuah apokaliptik, pengungkapan nubuatan dengan simbol-simbol yang diberikan. Jadi urut-urutannya juga, waktu penulisannya itu tidak berturut-turut di dalam Perjanjian Baru. Namun secara keseluruhan cukup menggambarkan dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Kalau kita yang membacanya, paling bagus kita fokus kepada urutan peristiwanya. Kalau untuk urutan penulisannya, itu adalah tentang sejarahnya, kapan itu ditulis, itu untuk membantu kita untuk sedikit mengetahui latar belakangnya. Tapi yang paling penting kita ketahui bahwa dua pasal yang pertama dari Alkitab adalah dua pasal sebelum dosa masuk. Pasal yang ketiga adalah pasal di mana dosa masuk, Kejadian 3. Dua pasal yang terakhir di dalam Alkitab, yaitu Wahyu 21-22, adalah dua pasal yang menggambarkan keadaan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada dosa lagi. Sementara pasal yang ketiga yang terakhir, yaitu Wahyu pasal yang ke-20, menggambarkan dosa diselesaikan, karena di situ ada neraka, lalu kemudian maut dibinasakan, setan binasa, semua orang jahat binasa, semua yang lama sudah berlalu. Jadi sebenarnya cukup balance. Dua yang pertama tidak ada dosa, dua pasal. Dua yang terakhir juga, dua pasal terakhir tidak ada dosa. Pasal ketiga masuknya dosa. Pasal ketiga yang terakhir, yaitu Wahyu 20, berakhirnya dosa. Di antara semua pasal-pasal inilah terjadi semua sejarah manusia. Mulai dari Kain dan Habel, kemudian Nuh, kemudian Abraham, dan seterusnya, sampai bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu kemudian bangsa Israel masuk ke Babylon lagi, lalu keluar dari Babylon. Lalu ada waktu kurang lebih 400 tahun, di mana selama kurun waktu ini tidak ada kitab yang ditulis yang masuk di dalam kanon Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. 400 tahun tidak ada kitab yang dituliskan. Namun begitu kitab yang pertama ditulis, yaitu maksud saya adalah kitab Perjanjian Baru yang pertama di dalam susunannya, itu Matius, maka ceritanya betul-betul bersambung dari
kitab yang terakhir, yaitu kitab Maleaki. Dengan demikian, maka Alkitab ini memberikan kepada kita suatu kesatuan sejarah, mulai dari dunia belum berdosa sampai dengan dunia dipulihkan, di mana tidak akan ada dosa lagi, dan bagaimana dosa menguasai dunia ini, tapi Yesus datang untuk mengatasi dosa. Yesus sudah naik ke sorga, tapi dunia masih hidup dalam dosa. Ia akan datang kembali, dan hanya mereka yang percaya kepadanya yang akan selamat. Lalu kemudian kedatangannya digambarkan, dunia diperbaharui, selanjutnya hanyalah kekekalan. Kurang lebih demikianlah isi dari Alkitab itu, Stephen. Mudah-mudahan sedikit membantu.